Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas 11 Maret. Perkenalkan, saya Fadli Ardi Azhari dengan NIM X902 208 1270, guru mata pelajaran informatika di SMK Negeri 1 Kalijambe, Kabupaten Sragen. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan materi dampak sosial informatika. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, harus sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mohon ketua kelasnya untuk disiapkan dulu teman-temannya. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Saya absen dulu ya. 10 DKV 1. Ahmad Muzaki, Alia Listia, Amar Torik, Aulia Nur, Elsia Juliarni, Fajri Khairil, Farah Amelia, Intan Canigia, Nabila, Kaifa Wahyu, Muhammad Rizki, Mutiah Tri, Nailil, Nasrul, Nuria Ika, Namira, Rifa Khodrunada, Saskia Elsa, Olivia. Ya, terima kasih hadir semua ya berarti ya. Ya, semoga di pertemuan selanjutnya tetap masih bisa masuk semua dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, kompetensi apa saja yang akan kalian dapat dalam pembelajaran hari ini? Yang pertama ada tentang tujuan pembelajaran. Ada yang bisa bantu saya untuk membacakannya? Oh ya, Ahmad Muzaki. 1. Mendeskripsikan fungsi dan manfaat dari pembelajaran informatika. 2. Menjelaskan sejarah perkembangan teknologi informasi dan tokoh-tokohnya. 3. Mengenal berbagai bidang studi dan profesi terkait informatika serta peran informatika pada bidang lain. Menjelaskan konsep kewargaan digital, menerapkan etika dan tanggung jawab sebagai warga digital, menerapkan pengembangan ide pada media sosial. Ya, jadi nanti kita dalam pembelajaran hari ini akan mempelajari ada 6 poin ya. Yang pertama yaitu kalian bisa mendeskripsikan fungsi dan manfaat pembelajaran informatika. Kemudian yang kedua, nanti kalian juga bisa menjelaskan tentang sejarah perkembangan teknologi informasi yang sudah terjadi di dunia ini. Kemudian yang ketiga, kalian juga bisa mengenal berbagai profesi terkait informatika ya. Jadi ada banyak sekali profesi-profesi di bidang informatika yang nantinya bisa kalian pilih, yang nantinya mungkin bisa menjadi pekerjaanmu di masa depan nanti. Kemudian yang keempat, kalian bisa menjelaskan tentang konsep kewargaan digital. Yang pasti kita ini sudah masuk ke dalam warga digital karena kalian sudah menggunakan internet, handphone, kemudian sosial media dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kemudian yang kelima, menerapkan etika dan tanggung jawab sebagai warga digital. Nah, jadi bagaimana cara menggunakan sosial media dengan baik dan benar biar nantinya
untuk ke depan kalian istilahnya tidak mempunyai haters ya, nah, haters. Karena kalau kalian mungkin memposting hal-hal yang berbau negatif, otomatis kan orang yang mungkin di circle sosial media kamu akan tidak suka, kemudian akan membuat komen-komen yang negatif. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kalian juga bisa menuangkan ide pada sosial media kalian. Penuangan ide ini juga harus hati-hati, jangan sampai apa yang kamu tuangkan di sosial media itu menjadi bumerang untuk kamu. Karena sekarang ini kan banyak banget orang-orang yang istilahnya cuma asal posting, asal upload konten di sosial media yang akhirnya ujung-ujungnya mereka harus minta maaf karena konten yang mereka buat itu menyinggung perasaan orang lain atau mungkin institusi atau bahkan negara. Nah, lanjut ke kompetensi yang selanjutnya yaitu tentang tahapan pembelajaran. Nah, ada yang bisa bantu saya untuk membacakannya lagi? Ya, Nasrul. Tahapan pembelajaran. Orientasi murid pada masalah, organisasi murid dalam belajar, membimbing pendidikan murid secara mandiri maupun kelompok, mengembangkan dan menjadikan fungsi layak, menganalisis dan mengevaluasi masalah. Ya, jadi tahapan pembelajaran pada hari ini nanti yang pertama orientasi pada murid atau kalian terhadap masalah. Nanti kalian akan saya beri masalah, kemudian nanti kalian akan berusaha untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Kemudian yang kedua, mengorganisasi murid dalam belajar. Itu nanti kalian akan berkelompok dengan teman-teman kalian. Jadi nanti kalian tidak usah bingung lagi untuk mencari kelompok. Satu grup meja dengan kalian itu nanti akhirnya akan menjadi kelompok untuk mengerjakan tugas yang akan saya berikan nanti. Kemudian membimbing penyelidikan murid secara mandiri maupun kelompok. Jadi nanti saya seperti biasa akan berkeliling apabila mungkin ada yang bingung atau mungkin belum tahu atau belum paham, nanti kalian bisa tanyakan. Nah, kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi nanti hasil tugas kelompok yang kelompok kalian buat itu nanti dipresentasikan di depan kelas. Nanti teman-teman kalian akan memberikan penilaian bagaimana presentasi yang kalian lakukan di depan kelas. Kemudian yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi masalah. Nah, ini nanti kita bersama-sama kita akan menganalisis dan mengevaluasi dari hasil pekerjaan kelompok yang sudah kalian kerjakan. Apakah pekerjaan yang kalian kerjakan itu sudah betul atau belum. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ada penilaian murid. Jadi nanti untuk penilaian hari ini nanti ada 3 aspek ya. Yang pertama aspek sikap, kemudian yang kedua aspek pengetahuan, kemudian yang ketiga aspek keterampilan. Nah, di aspek sikap berarti nanti sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini itu akan menjadi penilaian juga. Kemudian yang kedua pengetahuan. Nah, pengetahuan ini bagaimana cara kalian bisa berkelompok dan menyelesaikan masalah yang diberikan dan mendapatkan hasil yang optimal atau bagus. Kemudian yang ketiga keterampilan. Nah, keterampilan ini bagaimana cara kalian menyajikan hasil dari tugas kelompok kalian di depan kelas itu. Nah, sebelumnya untuk masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Jaringan? Ya, jaringan komputer ya. Ya, di jaringan komputer ada apa saja yang sudah kita bahas? Kabel ya. Terus selain itu alatnya? Modem ya. Selain modem yang untuk memancarkan sinyal apa? Ya, router. Terus selain router ada apa lagi? Kalau sinyal yang kalian gunakan untuk bisa connect di akses internet di sekolahan pakainya apa? Sinyal apa? Ya, sinyal WiFi atau wireless ya. Nah, kemudian seperti biasa, silakan kalian login dulu ke halaman hotspot sekolahan ya. Kalian jawab pertanyaan yang sudah ada di halaman hotspot. Kalian bisa masuk ke WiFi ruang kelas. Sudah semua? Ya. Nah, kalau sudah kita lanjut ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Ada yang bisa bantu saya untuk membacakannya? Amar mungkin? Pertanyaan pemantik.
Apa manfaat dan fungsi belajar teknologi informatika? Seberapa tahukah kita tentang bidang studi dan profesi terkait teknologi informasi? Kira-kira apa manfaat setelah kalian mempelajari informatika di kehidupan sehari-hari? Kalian bisa melakukan apa atau kalian bisa membantu orang untuk melakukan apa? Ada yang bisa ya, Ahmad? Agar memudahkan kita dalam menggunakan aplikasi komputer, laptop. Oh ya, bisa. Jadi dengan kalian mempelajari teknologi informasi, kalian bisa menggunakan komputer, aplikasi atau mungkin handphone kalian dengan lebih optimal gitu ya. Dan bisa dengan mudah, misal nanti mau melakukan pekerjaan di bidang informatika. Kira-kira apa pekerjaan yang ada di informatika itu? Yang pasti pekerjaan di bidang informatika itu sekarang banyak banget. Ya apa Nasrul? Desain grafis. Selain itu animator. Selain itu ada lagi? Fotografer, desain web, terus software engineer. Terus kalau di dunia sosial media, selebgram, terus tiktokers. Selebgram, tiktokers ini bahasa umumnya apa kalau orang nyebutnya? Influencer. Jadi orang-orang yang bekerja di sosial media itu biasanya disebut dengan influencer. Nah, lanjut ke selanjutnya ya. Nah, kita masuk ke materi. Seperti biasa silakan kalian download dulu materi yang sudah saya share di grup WhatsApp. Nah, kalau sudah, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah informatika. Ada yang bisa membantu saya untuk membaca ini? Ya, Rifki. Komputer pada saat ini telah masuk pada seluruh sendi kehidupan kalian. Komputer saat ini sangat terjangkau dan memiliki banyak bentuk. Komputer tidak lagi berbentuk desktop, tetapi juga dapat berbentuk laptop, ponsel pintar, jam tangan, kacamata, bahkan menyatu dengan beragam benda yang kita sebut sebagai Internet of Things. Akan tetapi tidak banyak yang mengetahui bahwa komputer memiliki sejarah yang panjang. Ternyata sejarah mesin komputasi dimulai bahkan jauh sebelum Masehi, yaitu sekitar 2400 BCA dengan Abacus sebelum mesin elektronik pertama diciptakan. Komputer kemudian dapat diprogram yang dirancang oleh Charles Babbage. Dengan pemrogram pertamanya ialah seorang wanita bernama Ada Lovelace. Ya, jadi komputer itu ternyata kan sudah ada lama banget ya. Seperti yang dibacaan ini. Sejarah mesin komputasi dimulai sebelum Masehi, sekitar tahun 2400 BC. Nah, jadi dulu itu mungkin bentuk komputer ya belum secanggih sekarang. Nah, selanjutnya, nah ini ada peran dan manfaat teknik informatika dan komputer ya. Ada 5. Ada bisa bantu membacakannya? Ya, Ika. Peranan dan manfaat teknik informatika dan komputer. 1. TIK meningkatkan kemudahan dalam komunikasi. 2. TIK menghemat biaya. 3. TIK mendorong pemikiran strategis. 4. TIK melindungi informasi dan data rahasia. 5. TIK mengindahkan hambatan budaya. Ya, jadi manfaat atau fungsi dari informatika ya. Ini mungkin sudah bisa kalian rasakan saat ini. Yang pertama, meningkatkan kemudahan dalam berkomunikasi, betul ya? Apalagi dengan handphone kalian. Sekarang menggunakan WhatsApp sudah bisa video call, telepon secara gratis. Karena kalian tidak harus membeli pulsa. Yang penting ada kuota atau kalian terhubung dengan wireless, otomatis kalian bisa melakukan panggilan telepon atau video. Kemudian yang kedua, menghemat biaya, betul ya? Menghemat biaya karena sebelum ada internet yang menyebar luas seperti saat ini, dulu itu kalau mau telepon
saudara kita atau mungkin teman kita yang ada di luar negeri, kita harus menyiapkan pulsa yang banyak, paling enggak di atas 100.000, karena biaya pulsa untuk telepon orang yang berada di luar negeri itu sangat mahal. Nah sekarang dengan adanya internet, dengan adanya teknologi informasi, kalian bisa telepon saudara kalian yang ada di luar negeri dengan mudah. Bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan Telegram dan aplikasi-aplikasi telepon atau video lainnya. Nah kemudian yang ketiga, bisa mendorong pemikiran strategisnya. Ini juga betul karena dengan adanya informatika dampaknya sangat luas ya, karena sekarang ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan ya, karena sekarang semua bisa dilakukan, pekerjaannya itu bisa dilakukan dengan mungkin 1 atau 2 orang yang mungkin dulunya dilakukan oleh 10 atau mungkin 20 orang. Nah kemudian yang selanjutnya itu melindungi informasi dan data rahasia. Nah selama ini kalian menggunakan handphone, apakah pernah data kalian mungkin disalahgunakan oleh orang lain atau pihak lain secara ilegal? Belum ya? Nah belum. Nah itu membuktikan bahwa dengan adanya teknologi informasi, data yang kalian punya di handphone aman dan rahasia. Karena setiap kita menggunakan mungkin email atau menggunakan aplikasi itu kan sudah ada pernyataan bahwa data yang kalian masukkan di aplikasi tersebut akan dijamin keamanannya oleh pihak ketiga atau vendor yang membuat aplikasi tersebut. Nah itu menjadi dasar hukum kalian. Jadi ketika mungkin nanti data kalian disalahgunakan oleh orang lain, nah kalian bisa mengurusnya menggunakan itu. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir itu menghilangkan hambatan budaya. Ini betul sekali. Ada di sini yang suka nonton drama Korea atau mungkin suka lihat BTS. Nah, dengan adanya teknologi informasi kan kalian sudah bisa mengakses dengan mudah. Nah ke materi selanjutnya, nah ini tentang profesi ya. Profesi di bidang informatika banyak banget seperti yang sudah kalian sebutkan tadi. Ada desain grafis, ada fotografer, ada software engineer, kemudian ada influencer. Nah untuk memperjelas tentang pemahaman materi, saya akan menampilkan beberapa video. Nah, di sini ada beberapa. Nah, kalian bisa mencatat hal-hal yang sekiranya penting yang menurut kalian, kemudian mungkin nanti mau kalian tanyakan tentang apa yang mungkin belum kalian ketahui dari video yang ditampilkan ini. Di teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah di bagian pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah untuk dampak yang pertama sudah ya. Tadi di video membahas tentang apa? Dampak sosial di bidang politik, terus pendidikan, sama ekonomi. Di dunia pendidikan tadi yang sering kalian temui yang mana? Kelas virtual sudah pernah ya? Pakainya apa kelas virtual? Classroom, terus Zoom Meet. Kemudian kalau yang negatifnya hoax ya. Hoax ini yang bahaya ya. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih dan memilah berita-berita yang masuk ke mungkin akun sosial media kalian. Kalau bidang ekonomi yang kalian rasakan apa? Ada dampak positif, ada dampak negatif ya. Kalau positifnya ya kalian jadi bisa dengan mudah berjualan apapun melalui e-commerce walaupun hanya di rumah. Kemudian dampak negatifnya ya otomatis kalian menjadi boros atau konsumtif karena mungkin baru scroll sebentar, ada yang kelihatannya menarik dan kok pengen, nah akhirnya di check out atau dibeli. Kalau dari dampak politiknya yang kalian rasakan apa? Lebih terbuka ya sekarang ya. Setiap ada kasus-kasus politik kalian
bisa dengan mudah untuk mencari berita atau mengikuti perkembangan kasusnya ya. Oke, yang keempat adalah di bidang sosial. Nah, ini kelanjutan dari yang tadi. Di bidang sosial di sini sendiri dampaknya yaitu adanya hak yang pentingnya dijunjung dalam pelaksanaannya. Nah, lalu di sini mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang terakhir adalah dari sisi budaya. Nah, dari sisi budaya di sini sendiri ada dampaknya. Yang pertama adalah adanya perbedaan pribadi antara pria dan wanita. Jadi banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin baik dalam bidang pemerintahan maupun bidang bisnis. Nah, di video yang ini lanjutannya membahas tentang apa? Sosial dan budaya. Di bidang sosial yang kalian rasakan antara lain apa? Kemudahan informasi ya. Kemudian kalau dari segi negatifnya yang kalian rasakan apa? Rasis. Kesenjangan sosial berarti ya. Terjadinya kesenjangan sosial. Kalau dari budaya yang kalian rasakan apa? Perbedaan kepribadian. Kemudian kalau dari segi negatifnya yang kalian rasakan apa? Kenakalan remaja. Kalau dari sosial tadi istilahnya apa? Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Ini make sense ya, terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya. Apalagi nih kalau kalian mungkin baru kumpul sama teman-teman atau mungkin lah baru nongkrong, pasti pada pegang handphone semua. Nah kemudian ya sudah asik dengan handphonenya masing-masing ya. Nah itu yang salah satu dampak negatif ya dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Untuk profesi seperti yang sudah kalian sebutkan tadi ada banyak ya. Nah ini ada sedikit penjelasan tentang profesi yang mungkin kalian minati. Ada yang bisa bantu saya untuk membacakannya? Amar mungkin, Amar. Chief Information Officer atau CEO atau Chief Technology Officer bertanggung jawab pada seluruh aspek terkait teknologi informasi di suatu perusahaan. Komputer programmer menulis program komputer yang telah didesain. Komputer scientist menciptakan suatu prinsip, metode atau praktik baru di bidang ilmu komputer. Hardware engineer menciptakan, mengimplementasikan dan menguji komponen fisik dari komputer. Software engineer mengembangkan, merawat, menguji, mengevaluasi dan meningkatkan kualitas suatu perangkat lunak berdasarkan kebutuhan yang telah diberikan oleh analis sistem atau arsitek. Nah dari beberapa profesi yang sudah dibacakan teman kalian, kira-kira kalian berminatnya di bidang atau profesi yang mana? Kalau Ahmad Muzaki apa? Mobile Application Developer. Jadi nanti bikin aplikasi Android ataupun iOS. Kalau Fajri? Web designer. Merancang antarmuka itu berarti membuat template website. Jadi website itu bisa bagus ya, yang bikin desainnya itu ya web designer ini. Nah untuk materi saya rasa cukup itu ya. Sekarang kita masuk ke tugas kelompok. Karena ini sudah bergabung dengan kelompok, berarti kan tidak perlu mencari kelompok lagi. Jadi nanti kalian tinggal mencari nama kelompok ya. Kemudian ini saya akan membagikan LKPD. Untuk soalnya nanti ada 5, silakan kalian kerjakan. Kemudian kalau ada hal yang belum kalian ketahui atau kalian masih bingung, kalian bisa tanyakan ke saya. Untuk waktu pengerjaannya 30 menit cukup ya? Cukup ya? Ya silakan dikerjakan mulai dari sekarang.
Sudah? Nama kelompoknya apa? Gajah Mada. Gajah Mada. Sudah selesai semua? Sudah yakin betul? Saya cek dulu. Nanti disiapkan untuk presentasinya ya. Nanti yang moderator siapa, terus yang ngomong siapa. Nama kelompoknya apa? Mawar. Ada kesulitan? Siap ya presentasi ya. Nanti disiapkan yang maju siapa saja. Sudah selesai semua ya? Kalau sudah disiapkan untuk presentasi, yuk salah satu maju. Kita umpimpah dulu. Terakhir. Maju pertama ya. Ya silahkan kelompok awas senja. Kelompok senja maju. Nanti kalian membahas nomor 1 dan 2 ya. Untuk teman-teman yang lain diperhatikan. Ini dari kelompok senja mau presentasi nomor 1 dan 2. Disiapkan pertanyaannya kalau ada hal yang mau ditanyakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang soal yang diberikan Pak Fadli tadi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok senja. Saya Rifki Dias. Saya Antoine. Saya Elsie Juliani. Saya Farah Bendera Kowati. Akan membacakan tentang hasil diskusi kami. Satu, apa fungsi belajar teknik informatika? Dapat menjalin hubungan, mendapatkan informasi, dan menyebarkan informasi kepada orang lain. 2. Bagaimana peranan teknologi informatika dalam bidang berikut? A. Pendidikan. Peranan teknologi informatika dalam bidang pendidikan. Pembelajaran berbasis komputer dengan penerapan sistem UN tahun 2016 berbasis komputer atau dikenal dengan CBT. E. Kesehatan. Dengan sistem berbasis kartu cerdas smart atau smart card dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Karena dalam kartu tersebut para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Jawaban dari kelompok senja yang bekerja dari kelompok senja nomor 1 dan 2 sudah betul. Ya, jadi penampilan presentasinya sudah bagus ya. Cuma nanti untuk suaranya, untuk penampilan presentasi berikutnya bisa lebih kerasa. Kelompok senja bisa ditutup. Demikian dari hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok senja. Kelompok mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal tapi nggak sayang-sayang. Perkenalkan kami dari kelompok Mawar. Nama saya Fajri Khairil Amri. Nama saya Rifah Wada'unada. Nama saya Alia Rizkia. Nama saya Iman Sadikia. Nama saya Naira Gozihani. Berdirinya saya di sini untuk presentasi bukan untuk berekspektasi. Karena berekspektasi hanya membuat hati sakit. Maka dari itu kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 5. Peluang kerja lulusan ilmu komputer dan teknik informatika antara lain. 1. Web developer. 2. Software engineer. 3. IT consultant. 4. Mobile application developer. 5. System analysis. 6. Shift. 7. Software tester. 8. SEO spesialis. 9. Network engineer. 10. Cyber security analysis. Bagaimana jawaban dari kelompok mawar? Sudah betul? Presentasi dari kelompok mawar bagaimana? Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah ditutup dari kelompok mawar.
Siang-siang pergi ke kota, pulangnya membeli alpukat. Sekian presentasi dari kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas kelompoknya sudah semua ya. Dan hasilnya juga sudah betul semua. Ya, walaupun masih ada yang tadi salah sedikit, tidak apa-apa. Nanti bisa diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita masuk ke kuis dulu ya. Untuk kuis silakan kalian scan barcode atau buka link yang sudah saya share di grup WA. Silakan diisi dan dikerjakan. Waktunya 10 menit ya. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah selesai ya? Hasilnya bagaimana hasilnya? Salah satu, Pak. Salah satu. Kok tahu? Yaitu ada Ada skornya ya? Ya bisa dilihat yang dapat 100 ada 6. Yang dapat 80 ada 9. Yang dapat 60 ini ada di sini ada 2 berarti. Berarti sudah menguasai semua ya materi hari ini ya, karena hasilnya sudah di atas KKM rata-rata. Ya walaupun masih ada yang kurang, ada berapa tadi, ada 2 yang masih di bawah KKM. Jadi semoga di pertemuan selanjutnya nanti hasilnya bisa lebih maksimal dan optimal lagi. Ya, jadi sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan hari ini? Ahmad? Ya, kita bisa menyimpulkan pengertian manfaat dari teknologi informatika dan juga fungsinya. Manfaat dan fungsinya. Selain itu, dampak Negatif dan negatif positifnya. ya, dampak positif dan negatif dari sosial informatika. Terus selain itu ada lagi? Sejarah, terus penemuan. Selain sejarah tadi kita membahas tentang apa? Ya, profesi di bidang informatika. Jadi untuk pertemuan hari ini kita sudah membahas banyak tentang dampak sosial informatika ya. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bertemu di semester 2 dan kita akan membahas tentang banyak materi-materi tentang informatika. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, menurut kalian menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan ya? Ya alhamdulillah kalau kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan. Nah, nanti jangan lupa kalian mengisi refleksi pembelajaran dan juga angket yang sudah saya share linknya di grup kelas ya. Rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelasnya bisa dibantu teman-temannya untuk berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya saya rasa cukup, saya tutup pertemuan hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.